nggak boleh tanya usia. Dan juga nggak berapa sih harga rumah lu. Ada kan orang Indonesia yang kayaknya pamer gitu loh. Halo guys, welcome to my channel. Thank you buat yang baru pertama kali nonton vlognya aku ini. Thank you banget udah mampir. Dan buat yang udah sering banget nonton vlog ini atau vlog di channelnya aku, thank you. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu bisa bikin aku tambah semangat. Kadang-kadang aku suka lupa untuk mengingatkan kalian untuk subscribe channelnya aku. Oke, hari ini aku mau bercerita tentang sesuatu yang mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, tapi ada bagian-bagian mungkin orang yang sudah tahu. Nah, aku mau ceritakan tentang kebiasaan atau hal-hal apa sih yang tabu atau dilarang atau yang tidak boleh diucapkan atau ditanyakan ya di Belgia ya. Jadi ada beberapa hal itu yang memang kita harus sebagai orang asing atau seorang yang pendatang, kita tuh nggak boleh sembarangan. Kalau kayak kita tuh pulo nuwun gitu ya, apa kalau orang Jawa bilang ya, atau permisi gitu ya. Jadi aku baru tahu setelah aku ikut sekolah. Jadi ada sekolah orientasi tentang bagaimana hidup di Belgia. Jadi kita tuh diajarin kalau tata krama atau culture-nya orang Belgia itu seperti apa. Nah, hari ini tuh aku mau berbagi, sebenarnya ini udah lama video pengen aku berbagi gitu loh. Kadang-kadang aku suka lupa gitu kan. Nah, di konten kali ini, di vlog kali ini aku mau ceritakan ya. Jadi di Belgia itu guys, ada beberapa hal yang kita tidak boleh dan kita tidak boleh tanyakan dan kita tidak boleh lakukan ya. Satu, yaitu berteriak. What? Gitu ya. What? Teriak nggak boleh. Ya, di Belgia itu kita tuh nggak boleh kayak tuh kita ngomong kenceng-kenceng gitu ya, ngomong teriak-teriak gitu ya. Kita tuh nggak boleh. Bukan nggak boleh sih, dengan kata lain seperti ini, aneh buat mereka gitu loh. Kalau menurut mereka itu tidak sopan kalau kita tuh teriak. Contoh nih, kalau misalnya kita di jalanan gitu ya, kita ketemu temen gitu ya, gitu ya kan kalau orang Indonesia kan atau orang Asia tipikalnya kebanyakan, aku ngomongin orang Indonesia aja ya. Orang Indonesia tuh kebanyakan ngomong itu, "Hey, apa kabar? Gimana kabar lu?" gitu ya. "Gimana sekarang kondisinya?" gitu. Orang Indonesia tuh terkenal friendly, ramah gitu. Kalau di Belgia ini, kalau kita lakukan itu, kalau kita datang terus kita ketemu teman kita di ujung sana misalnya, seberang-seberangnya kita hey gitu. Itu tuh kalau menurut orang sini tuh agak sedikit weird, aneh gitu loh. Kenapa nih orang gitu ya? Karena orang sini kebanyakan mereka itu kalau ketemu di seberang-seberangan, contoh nih kayak misalnya aku lagi jalan terus ketemu temen gitu ya, tetangga gitu ya, aku tuh nggak boleh yang teriak "halo" gitu, nggak boleh. Bukan nggak boleh, jangan deh gitu loh. Jadi aku harus hanya angkat tangan, kasih senyum gitu ya, dan nggak boleh yang ekspresif. Jadi orang Belgia itu sangat kaget ngelihat orang tuh yang ekspresif gitu. Kalau tipe American style kan, "Halo, how are you? Are you fine? Oh yes, was gitu ya." Tapi kalau orang Belgia itu cuma gitu. Jadi itu kayak friendly gitu. Terus teriak-teriak juga di dalam rumah. Misalnya kita kan hidup mungkin ada yang bertetangga, ada yang enggak, tapi kebiasaan mereka, culture di dalam rumah pun mereka tuh jarang yang berteriak. Tapi yang namanya anak-anak kan ya, kayak Talia gitu, kadang-kadang suka teriak tuh kenceng gitu loh. Dan itu tuh sedikit mengganggu suamiku, maksudnya karena dia nggak kebiasaan nggak dengar kayak gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh Talia teriak, cuman Talia tuh harus jaga supaya dia tuh nggak kayak teriak tuh Ruben tuh ngomongnya kencang gitu loh. Nah itu tuh kita jaga supaya Talia tuh punya tata krama yang ngomongnya nggak teriak-teriak, ngomongnya tuh yang pelan-pelan. Jadi kalau orang Belgia tuh punya tutur kata itu lebih lembut ketimbang orang sorry, bahasanya kan bahasa Belanda. Jadi tutur kata bahasa Belandanya itu lebih lembut ketimbang orang Belanda sendiri gitu ya. Jadi kalau orang Belanda tuh bisa dia ngomongin tuh lebih keras, lebih agak sedikit intonasinya gitu loh, lebih
kasar, lebih keras gitu. Kalau orang Belgia tuh lebih lembut. Kadang sampai kita nggak bisa denger dia ngomong apa gitu kan. Nah, Talia tuh lagi kita ajarin tata krama seperti itu. Jadi ngomong juga nggak boleh teriak, minta sesuatu juga nggak boleh teriak-teriak gitu ya. Tapi namanya anak kecil kadang-kadang suka dia tuh memang masih teriak gitu. Cuma nggak berlebihan. Seperti kalau kayak aku bandingin dengan ponakan-ponakanku seumur Talia gitu ya. Nah, terus apalagi? Nah, di Belgia ini kita itu tidak boleh juga, itu satu hal yang paling harus diingat, tanya usia ya. Dulu kalau di Indonesia kan kita tanya teman misalnya, umur lu sekarang berapa sih? Gue lupa nih gitu ya. Nah, kalau di Belgia tuh kalau kita tanya seperti itu sama orang Belgia itu kayak nggak sopan gitu loh, nggak sopan, dan itu buat mereka itu nggak terbiasa mereka nanya usia gitu loh. Jadi mereka pun tidak mau sebutin kalau kita tanya usia gitu kan. Aku pernah juga lakukan itu sebelum aku sekolah, aku nggak ngerti. Setelah aku sekolah, di sekolah tuh diajarin bahwa nggak boleh tanya nama, nggak boleh tanya usia, dan juga nggak boleh tanya kamu gajinya berapa, karena itu privacy juga bagi orang Belgia ya. Gaji kamu berapa sih di kantor itu misalnya gitu. Tapi kalau orang Indonesia sama orang Indonesia yang kerja di Belgia, mereka bisa kasih tahu gitu loh. Tapi kalau orang Belgia sendiri, mereka nggak bakalan tanya itu. Jadi mereka nggak mungkin kasih tahu juga, dan itu bukan haknya orang lain untuk tahu gaji dia berapa gitu kan. Terus jangan sekali-kali pernah tanya berapa sih harga rumah lu. Ada kan orang Indonesia yang kayaknya pamer gitu loh, suka pamer, pamer tuh gue bisa beli rumah segini loh harganya loh gitu kan ya. Misalnya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, nih gue baru beli rumah gitu kan. Kita tuh dengan bangga menyebutkan harga rumah kita. Nah, kalau orang Belgia asli itu, maksudnya orang Belgianya, mereka itu tidak pusing dengan hal berapa si tetangga beli rumah, berapa saudaranya beli rumah harganya gitu ya, atau mau punya rumah berapa. Mereka tuh biasanya nggak mau ikut campur urusan pribadi atau rumah tangga orang lain gitu loh. Jadi kayak misalnya aku ketemu temen, lu beli rumah harganya berapa? Itu tuh menurut orang Belgia tuh nggak sopan. Karena orang Belgia itu mereka tuh nggak suka pamer gitu loh. Jadi hanya orang Indonesia yang tinggal di Belgia yang suka pamer. Kalian lihatlah di Facebook atau dimanapun gitu ya. Hanya orang Indonesia yang tinggal di Belgia yang suka pamer. Orang Belgia aslinya itu mereka tidak suka pamer. Jadi buat mereka harta lu ya harta lu, sana urus gitu loh. Karena setiap orang punya mereka tuh privacy sendiri. Dan yang nggak boleh lagi di Belgia itu tanya, contoh kayak rumah, mobil gitu ya. Terus barang apalah kita beli berapa sih harganya? Itu tuh buat mereka tuh nggak sopan. Dan itu jangan pernah dilakukan. Terus juga jangan pernah tanya, kamu beratnya berapa sih? Tinggi badanmu berapa sih gitu ya. Meskipun mereka akan jawab, tapi itu sebenarnya nggak sopan. Dan itu jangan kalian lakukan kalau kalian tinggal di sini, ya. Ataupun mau kenalan sama orang Belgia nih, bagi cewek-cewek yang pengen nikah sama orang Belgia. Kalau negara lain aku nggak tahu, tapi kalau di Belgia kita diajarin seperti itu. Terus juga lagi tuh orang Belgia itu kebiasaannya itu mereka itu tidak suka diganggu privasinya. Contoh nih, kayak aku kan bikin vlog gitu ya, terus di jalan gitu ketemu orang, bikin vlog gitu-gitu, maksudnya pegang kamera gitu ya. Mereka tuh liatin kita, karena mereka nggak suka kehidupan pribadi mereka tuh dipertontonkan. Terus kayaknya foto gitu ya, jarang banget deh orang Belgia tuh kumpul-kumpul, mereka foto cekrek gitu ya, jarang banget. Karena buat mereka itu privacy gitu. Jadi kalau mau kumpul sama teman ya kumpul aja gitu kan. Terus kalau mau foto sama keluarga paling 1-2 foto. Tapi kan kalau orang Indonesia di setiap sudut gitu foto ya, termasuk aku di awal-awal tuh seperti itu. Jadi lama-lama suamiku bilang itu nggak sopan gitu. Aku masih tetap tidak dengerin. Sampai akhirnya aku punya punya sedikit masalah dengan tetangga gitu loh. Karena tetanggaku itu dia merasa terganggu dengan aku yang foto-foto terlalu banyak katanya gitu kan. Padahal kan aku orang Asia tuh pengen foto gitu ya noraknya gitu loh, suka pengen pamer gitu loh. Orang Indonesia kebanyakan pengen pamer gitu dimanapun gitu kan, karena sosial media ya kan. Dari dulu sebelum aku nikah aku juga suka udah pamerin makanan, aku ada di mana, aku main sama siapa gitu ya. Tapi sejak di Belgia itu semua itu
perlahan-lahan mengikis gitu loh. Bahkan sekarang kalau aku pergi keluar untuk bikin video, misalnya bareng suami gitu ya, bikin video, suamiku tuh sudah melarang. Dulu-dulu dia masih awal-awal aku nge-vlog, dia masih izinkan. Tapi kalau sekarang dia sudah gak boleh aku syuting di luar gitu loh. Maksudnya kalau lagi sama dia, mungkin kalau aku lagi sama Thalia berdua bisa, tapi kalau untuk sama dia di restoran, dia lagi makan, di shoot gitu ya sama aku, dia tuh udah gak mau lagi gitu loh. Jadi makanya beberapa video aku jarang banget ada suami yang bareng aku tuh sama-sama kita keluar hangout gitu. Mungkin negara lain bisa, tapi khususnya kayak suamiku ini, dia maunya dia privacy gitu. Jadi banyak sekali kita jalan-jalan kemana-mana tuh kadang aku nggak videoin, ketemu banyak teman-teman gitu kan, makan di rumah temen, dinner atau apa. Nah, aku jarang sekali foto dan jarang sekali aku dokumentasiin ya. Dokumentasiin paling 1-2 gitu, tapi nggak yang aku post di Facebook atau di Instagram aku gitu kan. Dan itu orang Belgia, dia sangat privacy banget. Terus apalagi ya, nah di Belgia ini juga kalian perlu tahu kalau nanti tinggal di Belgia. Jadi di Belgia ini ada beberapa daerah yang di hari Minggu dilarang untuk mengerjakan segala sesuatu. Contoh nih, misalnya kita potong rumput di hari Minggu, itu harus mesti pagi-pagi gitu loh. Sorry, agak siang-siang tuh kenapa dilarang potong rumput di siang hari gitu kan? Karena mereka maksudnya agak siangan, orang udah bangun, mereka tuh pengen privacy, pengen duduk-duduk di taman mereka tanpa ngedenger suara-suara gitu. Di atas jam 12 tuh pokoknya udah nggak boleh kerja lagi karena banyak orang-orang yang lagi pengen santai gitu ya. Jadi dilarang. Terus kalau di atas jam 10 malam kita tuh udah nggak boleh yang, kalau orang Indonesia kan masih pantek-pantek tembok gitu ya, mau pasang apalah di tembok atau kerjain apa sesuatu di tembok. Kalau orang Belgia itu, di Belgia ada aturannya setelah jam 10 kalian tidak boleh membuat keonaran atau bukan keonaran, membuat suara-suara bising yang mengganggu orang lain gitu. Kalau di Indonesia kan cuek aja ya, nggak ada aturan itu. Mungkin ada tapi nggak terlalu begitu kuat gitu loh responnya ya. Kalau di Belgia ini kita bisa panggil polisi gara-gara misalnya tetangga kita itu udah dibilangin masih aja kerja di jam segitu gitu ya. Terus apalagi ya, nah aku yang agak sedikit aneh itu kalau di Belgia itu kita di luar, maksudnya kalau kita ke supermarket kita pengen ambil gambar gitu-gitu ya, atau videoin gitu ya. Aku pernah satu kali itu pergi sama suami ya, belum lama sih ya. Terus aku mau gambarin karena aku lagi belanja banyak banget gitu, pengen bikin vlog, namanya naluri seorang vlogger gitu, pengen sekali untuk lagi bagus nih suasana gitu kan ya. Tapi suamiku bilang tidak boleh gitu. Jadi aku harus nurut sama suami, akhirnya ya udahlah mood untuk ngevlognya jadi turun gitu loh. Karena apa? Karena di toko itu atau di supermarket itu banyak sekali orang yang pengen privasinya dijaga. Jadi aku harus juga ikut dengan culture itu, menjaganya. Kalau di Indonesia kan orang malah lebih seneng ya kalau ada kamera gitu, mereka malah ikut ada gitu di dalamnya. Tapi kalau di Belgia ini mereka tuh agak sedikit terganggu. Makanya aku kalau memangnya ngevlog itu ya melihat situasi gitu kan. Nah, itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau ditanyakan jika kita tinggal di Belgia gitu ya. Jadi nggak bolehnya beneran nggak sih? Ya kita akan dianggap aneh aja gitu loh, dianggap nggak sopan gitu. Oh ya, satu lagi, sama yang berdahak gitu, bertahak apa sendawa gitu ya. Orang sini tuh kalau kita bersendawa gitu ya, gitu ya, sorry, itu tuh buat mereka tuh nggak sopan. Lebih baik lu kentut daripada lu bersendawa gitu loh. Kenapa? Karena kalau bersendawa itu buat mereka tuh nggak sopan banget, karena kan ketemu orang ngomong gitu ya. Nah, kalau kentut kan dari belakang, kadang-kadang juga nggak kedengeran ya, timbul bau aja kan. Nah, jadi mereka tuh kalau kita bersendawa tuh harus bilang sorry gitu kan, sorry atau pardon gitu ya, atau apa gitu kan, karena itu nggak sopan banget. Nah, itu dia. Aku satu kali pernah ke kota, jadi aku nggak tahu kalau di belakangku tuh ada orang ya, kan aku jalan sambil nge-vlog gitu. Terus tiba-tiba tuh aku bersendawa gitu, namanya orang habis makan, habis minum gitu ya, terus bersendawa gitu loh, gitu ya. Terus orang di belakangku ini gitu kan, jadi kayak kaget gitu. Nah, hal seperti itu yang aku sekarang ini belajar untuk menyesuaikan diri dengan culture budaya yang ada di sini.
Jadi kalau kita mau tinggal di Belgia, hal-hal seperti itu yang harus kita maksudnya adaptasi gitu ya, harus kita tahu gitu. Terus kalau misalnya kita ada lagi nih, kadang-kadang kan kita buka pintu ya, ini yang paling penting banget. Suamiku sering banget marah sama aku kalau buka pintu, kalau ada orang di belakang jangan lewat gitu loh, karena aku tuh kebiasaan gitu kan. Kalau di Belgia itu kita harus bukain pintu orang gitu kan ya, misalnya kita buka pintu, jadi ada orang di belakang, kita nggak boleh tutup gitu ya. Maksudnya kebiasaan buka pintu juga itu kan bisa juga gitu. Jadi di orang belakang tuh menurutnya nggak sopan gitu ya. Jadi seperti itulah gitulah cara culture kita, gaya hidup atau culture kita tinggal di Belgia. Dan orang Belgia tidak suka pamer, mereka nggak suka tuh barang yang branded dipamer-pamerin, atau mereka ya pamer lah ya, pamer gitu, nggak suka. Jadi mereka lebih seneng hidup ya natural, biasa aja. Orang kaya di sini pun tidak akan terlihat kaya. Hanya orang kaya yang tidak kaya atau orang Indonesia yang pengen pamer gitu loh, yang suaminya mungkin kaya atau istrinya mungkin kaya gitu ya. Tapi orang aslinya sini tuh mereka biasanya nggak pamer, mereka tuh apa adanya lah gitu ya. Jadi semua pun di sini sama rata, yang kaya tidak kaya, yang miskin juga tidak miskin. Jadi semua sejahtera, sama rata. Oke, dan kita berharap kalau di Indonesia juga banyak orang-orang yang tidak suka pamer-pamer juga gitu. Kasihan kan mereka-mereka. Dan bagi aku, mereka pamer dan mereka punya dan mereka mampu, ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan merendahkan orang lain. You mau pamer terserah, tapi jangan merendahkan orang lain atau menghina orang lain oleh karena kamu lebih punya gitu ya. Jadi itu yang harus kita jaga dimanapun kita berada. Kita harus tahu namanya sopan santun dan jaga supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jangan sampai orang yang menganggap bahwa sebel gitu loh sama orang pendatang gitu. Jangan sampai seperti itu. Oke, sampai di sini dulu vlog aku. Kita ketemu lagi di vlog-vlog berikutnya. Aku berharap kalian juga masih tetap setia dengan vlognya aku. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan bunyiin lonceng notifikasinya. Oke, sampai ketemu lagi.